Jack Miller diyakini makin garang di MotoGP. Pembalap Formula One yang membela tim Renault, Daniel Ricciardo, ikut senang dengan kabar Jack Miller dipercaya membela tim pabrikan Ducati pada MotoGP musim 2021. Sebab Ricciardo yakin hal tersebut bakal membuat Miller semakin garang di MotoGP. Sebagaimana diketahui, Jack Miller menjadi perbincangan para pecinta MotoGP dalam beberapa pekan terakhir. Miller sudah dipastikan bakal menjadi salah satu pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP musim 2021. Keputusan manajemen tim Ducati menunjuk Miller sebagai pembalap mereka untuk tampil di 2021 memang cukup masuk akal. Terlebih, pada MotoGP 2019, Miller memang berhasil tampil mengesankan dengan meraih 5 podium. Miller mampu meraih 5 podium ketiga dalam 19 balapan yang dilaluinya bersama tim Pramac Ducati di MotoGP musim lalu. Hasil tersebut pun mengantarkan Jack Miller finish di posisi ke-8 pada klasemen akhir MotoGP 2019. Ricciardo selaku teman baik Miller pun mengaku ikut senang mendengar kabar sahabatnya dipercaya membela tim pabrikan Ducati pada 2021. Ricciardo yakin dengan membela tim pabrikan Ducati, maka peluang Miller untuk memenangkan balapan kini terbuka sangat lebar. Saya mengirim ucapan selamat padanya. Saya bilang saya bahagia dan sangat penasaran melihat apa yang bisa ia lakukan. Saat saya bilang apa yang bisa ia lakukan, saya rasa kita semua tahu ia bisa melakukannya. Tapi dapat kesempatan yang lebih baik untuk naik podium dan dapat meraih kemenangan bakal lebih bagus. Saya sangat senang untuk Jack, ia anak yang baik dan saya rasa ia sudah sangat dewasa dan sudah berkembang jauh. Ini adalah waktu yang tepat untuk baginya mendapatkan kontrak yang sudah ia dapatkan, kata Ricciardo. Maverick Vinales kini telah berbeda. Para pembalap MotoGP 2020 tampaknya harus berhati-hati kepada Maverick Vinales. Sebab rider tim Monster Energy Yamaha itu kini telah jauh berbeda ketimbang musim-musim sebelumnya dan siap memperjuangkan gelar juara musim ini. Perbedaan yang dimaksud adalah kini pembalap berjuluk The Top Gun itu sudah jauh lebih bisa fokus mempersiapkan diri untuk menyambut balapan. Hal itu dikarenakan Vinales yang sekarang sudah memiliki tim yang dirasa mampu untuk mewujudkan impiannya menjadi juara dunia MotoGP. Sebelumnya, Vinales mengaku sulit untuk berkonsentrasi karena timnya kerap kali berubah-ubah. Ia mengatakan tak adanya stabilitas di dalam tim membuatnya kesulitan untuk fokus mempersiapkan balapan semaksimal mungkin. Akan tetapi, kini Vinales sudah tak banyak mengubah susunan timnya. Kepala krunya masih dipercayakan kepada Esteban Garcia yang baru mengambil alih pekerjaan tersebut di awal musim 2019 silam. Karena tak lagi ada perubahan dalam susunan tim Vinales, pembalap asal Spanyol itu merasa bisa jauh lebih fokus meningkatkan kualitas dirinya saat di balapan nanti. Timnya yang sekarang pun sudah jauh lebih stabil ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, Vinales mengaku MotoGP 2020 nanti akan sangat berbeda dan ia siap bersaing untuk memperebutkan gelar juara di musim ini. Jika Vinales benar-benar bisa berkembang dengan pesat, maka sudah sewajarnya jika para pembalap MotoGP yang lain mesti waspada kepada Vinales semenjak balapan perdana dimulai pada 19 Juli 2020 nanti. Kami terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya dan saya merasa kini saya jauh lebih kuat. Saya awalnya mengincar kestabilan dalam tim dan kini saya sudah merasakan itu. Sebelumnya, saya kerap menggonta-ganti tim dan hal tersebut tak memberikan saya sebuah tim yang stabil. Penting bagi saya untuk bisa memperkuat semangat tim saya, sehingga saya bisa merasa sangat didukung dan hanya fokus untuk balapan saja, kata Maverick Vinales. Dovizioso mungkin tak membalap pada MotoGP 2021. Perpanjangan kontrak Andrea Dovizioso bersama Ducati Corse masih belum menemui kata sepakat. Manajer Dovizioso, Simon Battistella mengatakan sang pembalap mungkin saja mengambil cuti setahun penuh pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Seperti yang diberitakan,
kontrak Andrea Dovizioso bersama Ducati Corse habis pada penghujung musim 2020. Negosiasi terkait perpanjangan kontrak terus dilakukan antara kedua belah pihak. Sayangnya, tarik ulur soal gaji menjadi penghambat dalam negosiasi tersebut. Sebenarnya, kedua pihak berada dalam kondisi tidak memungkinkan. Ducati Corse tak memiliki opsi pembalap kompetitif lainnya. Sedangkan Andrea Dovizioso juga tidak mungkin hengkang ke tim pabrikan lain karena kursinya sudah penuh. Di tengah ketidakpastian itu, Simon Battistella mengungkapkan opsi cuti untuk kliennya. Keputusan ekstrim itu bisa saja diambil apabila negosiasi dengan Ducati Corse tidak menemui jalan keluar. Sebab Andrea Dovizioso mungkin enggan memilih melanjutkan karirnya. Opsi tersebut benar-benar kami pikirkan. Jika syarat-syarat yang diajukan tidak dipenuhi, Dovizioso memilih tidak akan lanjut membalap, kata Simon Battistella. Pria asal Italia itu menambahkan, andai memilih tidak membalap musim depan, bukan berarti Dovizioso ingin pensiun. Andrea Dovizioso disebut hanya ingin menunggu proyek bagus dengan tim lain demi menjadi juara dunia. Andrea tidak berpikir soal pensiun. Dia merasa masih kuat dan berada dalam bentuk terbaik. Memang benar, ketika Anda tidak melihat ada proyek menarik, Anda akan menunggu sampai ada yang lain. Bukan berarti dia akan pensiun, dia memang tidak punya tim, tetapi menunggu ada proyek lain, tutup Battistella. Honda segera umumkan kehadiran Pol Espargaro sebelum MotoGP 2020. Tim pabrikan Honda segera mengumumkan kehadiran Pol Espargaro untuk MotoGP 2021 sebelum putaran Jerez 2020. Aroma MotoGP mulai terasa. Hanya dalam waktu 10 hari, mereka akan berada di trek di Jerez selama 1 hari dalam pengujian. Ini akan menjadi kejuaraan yang tidak dipublikasikan, baik untuk pembatasan di dalam dan di luar pedok dan untuk jadwal yang ketat dengan balapan yang dekat. Tapi itu juga akan menjadi waktu untuk perpisahan dan pengumuman yang sensasional setelah berminggu-minggu. Seperti pengumuman Pol Espargaro yang meninggalkan KTM pada akhir tahun untuk bergabung dengan Repsol Honda. Salah satu gerakan pasar paling dikabarkan beberapa bulan terakhir di MotoGP. Sebuah keputusan yang masih menyisakan banyak pertanyaan. Dimulai dengan reaksi Marc Marquez yang melihat saudaranya dibatalkan di akhir musim, bahkan tanpa balapan di Grand Prix. Honda akan mengumumkan kedatangan Pol Espargaro minggu depan sebelum di trek Jerez, seperti yang diungkapkan oleh Antonio Boselli. Posisi Alex Marquez sedang menunggu proposal Honda untuk musim MotoGP 2021 belum ditentukan. Juara dunia Moto2 itu akan menuntut perawatan teknis terbaik dan akan puas di pedok Lucio Cesinello. Alex Marquez membayar banyak dari sudut pandang moral. Dia akan debut di kelas utama tahun ini, namun dia akan diturunkan ke tim satelit juga. Dari sudut pandang psikologis, itu bisa sangat adil, tetapi itu adalah saat yang paling tidak tepat untuk menurunkan konsentrasi. Manajemen Alberto Puig pun memiliki pro dan kontra. Di manajemen atas HRC, baik-baik saja dengan semua efek samping yang mungkin terjadi. Di sisi lain, cepat atau lambat, siklus akan berakhir dan kita harus mulai berpikir jangka menengah dan panjang. Marc Marquez akan membereskannya dalam jangka pendek, kecuali acara yang tidak terduga pada akhir 2022. Rossi dikabarkan tanda tangan kontrak 2 tahun dengan Petronas SRT. Setelah diisukan bakal mengumumkan kesepakatannya dengan Petronas SRT di MotoGP Jerez Spanyol pada 17 hingga 19 Juli 2020 mendatang, Valentino Rossi juga dikabarkan telah menandatangani kontrak 2 tahun. Meski tempatnya di Monster Energi Yamaha akan diambil alih oleh Fabio Quartararo pada 2021, Rossi memang mengaku bertekad ingin balapan setahun lagi. Meski begitu, fansnya dibuat deg-degan karena negosiasinya dengan SRT sempat berjalan alot. Meski begitu, belakangan ini tim prinsipal SRT, Razlan Razali, mengabarkan bahwa negosiasi berjalan lancar meski banyak detail yang harus dibahas. Selain itu, ada gosip bahwa kesepakatan kerjasama ini bakal diumumkan di sela pekan balap perdana di Jerez.
Detail-detail yang masih dibicarakan Rossi dengan SRT salah satunya adalah peluang menandatangani kontrak 2 tahun. Kontrak dengan pernyataan Rossi sendiri yang mengaku hanya ingin balapan setahun lagi. Selain itu, mereka juga masih menggodok persoalan yang paling mengganjal, yakni jumlah anggota kru yang boleh diboyong Rossi ke SRT. Mengingat, ia selalu membawa seluruh krunya setiap pindah tim sejak menjalani debut di GP 500 pada tahun 2000. Meski begitu, SRT tampaknya getol hanya membolehkan Rossi membawa 3 kru saja. Secara teori, kontrak berdurasi 2 tahun cukup masuk akal bagi Rossi. Meski usianya akan menginjak 42 tahun pada 2021, fakta bahwa YZR M1 terbaru memiliki performa menjanjikan juga bisa membantunya kembali tampil kompetitif. Jika begitu adanya, Rossi bisa mempertahankan motivasi untuk balapan lebih lama. Rossi, yang tahun ini masih berstatus sebagai rider tim pabrikan Yamaha, akan kembali turun lintasan di seri perdana MotoGP 2020 di sirkuit Jerez Spanyol pada 17 hingga 19 Juli mendatang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.